kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia ini kita punya banyak banget pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk dunia pendidikan kita loh. Nah, salah satunya ada guru honorer. Berikut ini kita ada nih fakta-fakta menarik tentang guru honorer. Yuk kita simak bareng-bareng. Fakta-fakta guru honorer. Yang pertama, keberadaan guru honorer. Guru honorer sudah ada sejak lama, bahkan mungkin sudah ada sejak akhir masa pemerintahan Orde Baru. Namun, perjalanan mereka diwarnai dengan berbagai lika-liku, dimulai dengan legalitas, pengakuan, hingga upah. Sebagian dari mereka merupakan orang yang sudah mengabdi cukup lama, bahkan hingga belasan tahun. Yang kedua, besar pengaruh guru honorer. Guru honorer hadir dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah tenaga pendidik. Jika hanya mengandalkan jumlah guru PNS yang tersedia, Kemendikbud sendiri yang mengatakan bahwa bahkan mirisnya di Papua ada sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS dan itu hanya kepala sekolahnya saja. Sisanya adalah guru honorer. Yang ketiga, penghapusan tenaga honorer. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah secara bertahap. Ini berarti nasib guru honorer sedang ada di ambang kepunahan. Pemerintah memberikan tenggat hingga 2023 untuk tenaga honorer ikut seleksi CPNS. Yang keempat, seleksi CPNS. Beratnya seleksi CPNS tengah dirasakan oleh para guru honorer. Bagaimana tidak, seorang guru honorer yang sudah belasan tahun mengajar di lingkungan sekolah dasar disamakan dengan fresh graduate atau guru honorer yang ada di tingkatan SMP atau SMA dalam seleksi CPNS. Tentu saja kompetensi mereka jauh berbeda dan tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, mereka meminta kebijakan afirmasi dengan sistem yang jelas. Fakta selanjutnya yaitu upah. Ini yang menjadi prioritas. Beberapa waktu lalu terkuat seorang guru honorer hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 dengan hitungan 3 bulan. Terdengar miris bukan? Lalu apa jawaban dari Kemendikbud? Itu kewenangan dari pemerintah daerah dan dari pusat harus dirumuskan oleh beberapa kementerian. Jadi mohon kesabarannya, tegas Nadiem dalam sebuah video resmi Kemendikbud. Fakta selanjutnya yaitu guru honorer dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk murid dengan kompetensi yang dimilikinya. Namun kesejahteraan mereka justru kurang diperhatikan. Jika kita membuka mata, bagaimana bisa seorang guru honorer dengan gaji atau upah yang tidak seberapa dituntut untuk memberikan yang terbaik? Mungkin terdengar seperti lelucon. Fakta selanjutnya yaitu jika tidak lulus seleksi. Pemerintahan Jokowi menawarkan jalan tengah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berdasarkan pasal 6 dan 7, ASN dibagi menjadi pegawai tetap PNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, jika tidak kompeten, ya jadi guru kontrak. Setelah mengetahui fakta-fakta menarik mengenai guru honorer ini, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara langsung dengan narasumbernya. Nama saya Lili Laushi. Umur saya itu 39 tahun. Nama saya Eva Martina, umur 36 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Ya bisa lah untuk jalan-jalan ke Bandung mah. Disyukurin aja, alhamdulillah. Karena ingin berbagi ilmu. Klise sih, tapi emang itu kenyataannya gitu. Alasan utamanya pengen nge-share ilmu yang Lause punya untuk orang lain. Seenggaknya sebagai kaum milenial adalah yang dikasih ke negara kan. Makan ilmu, belajar buat diri sendiri, selalu belajar dan belajar. Sukanya itu kalau lihat murid berhasil, lihat murid sukses, lihat murid berkarakter, itu udah suka banget, bahagia banget. Terus ketemu teman-teman satu tim yang the best lah. Dukanya itu apa ya, kalau dari pekerjaan tuh
nggak ada dukanya lah kalau murid bandel-bandel dikit is okay, namanya juga mereka kan lagi masa labil, jadi nggak terlalu masalah sih. Murid malas ngerjain PR pasti mereka punya alasannya kan, tinggal sebagai guru cari aja. Jadi dukanya tuh secara profesi enggak. Merasa banyak sukanya membuat banyak anak selalu tersenyum. Sebelum pandemi tuh enak banget sih, ngajar juga lebih gampang, ketemu murid, jadi lebih ada chemistry-nya lah, kita ketemu murid kita ngajar di depan mata gitu kan. Cara evaluasi murid-murid juga gampang karena kan muridnya ada di depan mata, itu lebih real, pendekatannya bisa. Apalagi kalau sebagai guru BK susah banget kalau di tengah pandemi, lebih enak sebelum pandemi. Dari penghasilan juga jauh banget lebih bagus sebelum pandemi sih. Beda setelah adanya pandemi, kurang efektif belajar dan lebih memberatkan anak, dan guru pun merasa berat. Lebih ke positive thinking aja sih, mudah-mudahan semua cepat berlalu, itu yang paling utama. Memotivasi diri sendiri, nge-brainwash otak sendiri bahwa semuanya everything is fine, semuanya akan kembali lagi. Dari segi pengajaran ya harus lebih update tentang dunia digital gitu, lebih kenal aplikasi-aplikasi sekolah jarak jauh yang mau nggak mau emang dipelajari, tapi justru lebih bagus sih, jadi lebih paham gitu ke dunia digital. Cara mengatasi sama murid ya sesekali WA, bukan sekali sih, sering malahan chat WA, komunikasi kayak gitu. Jadi untuk lebih pendekatan ke merekanya juga. Bikin enjoy aja, dinikmati. Tindakannya apa ya? Pemerintah itu mungkin harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang di daerah atau di pedalaman gitu, supaya kan mendapatkan penyetaraan tentang teknologi, cara pengajaran yang baik kayak gitu sih. Lebih guru-guru yang di daerah tuh lebih banyak dikasih pelatihan supaya mereka nggak ketinggalan. Di era pandemi ini kan mereka harus kenal aplikasi dan lain-lain sih. Lebih ke tentang pengajaran aja. Kesejahteraan guru itu sebenarnya relatif. Jadi guru honor pun kalau kita bersyukur dan ya tetap berusaha yang terbaik ke anak-anak juga akan sejahtera sih. Kalau masalah penghasilan uang itu relatif banget, tinggal masing-masing guru aja kita kreatif gitu. Kalau kita meningkatkan kualitas kita juga nanti penghasilan akan ikut meningkat kayak gitu. Yang utama para guru honor harus meningkatkan kualitas diri sendiri gitu. Mudah-mudahan guru honorer diangkat, apalagi guru honorer yang sudah lama, dan lebih meningkatkan tunjangan-tunjangan kepada guru honorer. Nah, itu dia pemaparan kami, teman-teman, mulai dari fakta-fakta hingga hasil wawancara. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dan mungkin kita pelajari. Yang pertama, guru honorer harus lebih diperhatikan. Oleh siapa? Satu, terutama oleh pemerintah. Karena pemerintahlah di sini yang berperan sebagai pihak yang memegang kekuasaan, memangku kebijakan, dan memiliki wewenang serta tanggung jawab seperti itu. Kemudian kedua, tidak terkecuali oleh kita, yang mana hidup berdampingan di dalam lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial, yang berarti kita membutuhkan satu sama lain, teman-teman. Kesimpulan kedua, kita jadi tahu nih bahwa banyak sekali hal yang perlu kita benahi dan kita perbaiki di dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk guru honorer, baik itu dari sudut pandang pemerintah maupun guru honorer itu sendiri sebagai tenaga pendidik, begitu teman-teman. Yang ketiga, kita dapat mempelajari nilai-nilai positif dari seorang guru honorer. Yang pertama, keikhlasan atau sikap untuk menerima apa adanya, begitu. Kemudian yang kedua adalah pengabdian,
pengabdian kepada negara, dalam hal ini di lingkungan pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga, perjuangan, semangat pantang menyerah apapun kondisinya, begitu teman-teman. Yang keempat, open minded, keterbukaan pikiran. Pikiran terbuka adalah kunci berbagai macam permasalahan seperti itu. Yang kelima, saling memahami. Kita tahu bahwa perbedaan menghalangi jalan, gitu bukan? Tapi sikap saling memahami akan memecah semua itu dan akan menemukan titik temu dalam suatu permasalahan. Kemudian yang keenam, kepedulian terhadap sesama. Oke, itu yang penting. Kemudian yang terakhir adalah berpikiran positif. Kita harus tetap berpikiran positif apapun keadaannya, apapun situasinya. Begitu. Nah, kesimpulan keempat, kami berharap bahwa para guru honorer dapat menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera begitu. Kemudian dari pemerintah, semoga pemerintah dapat menyelesaikan persoalan guru honorer ini dengan sesegera mungkin begitu. Oke, cukup sekian dari SOS. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Pakai.